dalam kesehariannya memiliki perilaku yang cukup tidak baik, tidak menyenangkan masyarakat. Anak tersebut sering mencuri, anak tersebut sering merampok, sering menipu, dan berbagai macam kejahatan dilakukan oleh anak tersebut. Maka pada satu waktu, tatkala anak tersebut melakukan yang namanya tindakan pencurian, ternyata pencurian pada kali ini digagalkan oleh masyarakat, sehingga tertangkap tangan, tertangkap basah atas tindakannya. Kemudian si anak tersebut dibawakan ke sultan, dibawakan ke raja untuk dihakimi di atas perbuatan pencurian tersebut. Hingga raja memutuskan bahwasanya si pemuda tersebut akan dihukum dengan hukuman pancung. Maka diberikan waktu untuk mempersiapkan diri sampai dengan esok pagi, sehingga kabar si anak muda ini akan dipancung oleh hukuman kerajaan. Terdengarlah kabar ini sampai ke telinga sang ibu, di mana ibundanya tersebut mengalami sakit yang cukup keras, mengalami lumpuh yang tak mampu untuk berjalan normal. Dia hanya mampu berjalan secara tertatih-tatih. Seorang ibu mendengar seorang anaknya melakukan sebuah kejahatan yang esok akan dieksekusi, pancung, akan dihukum mati, maka sang ibu berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Ya Allah, jangan kau hukum anakku ya Allah. Di atas segala perilaku yang buruk anakku ya Allah, biarlah itu semua aku yang menanggungnya. Maka sang ibu coba bangkit untuk berjalan dengan secara tertatih-tatih menuju ke istana raja. Singkat cerita, bertemulah ibu dengan raja, meminta kepada raja agar anaknya tidak dieksekusi esok. Sang raja sudah berkomitmen dan menyampaikan kepada seluruh rakyatnya, hukumnya tetap akan dilakukan esok pagi. Maka sang ibu kembali dengan segala kelemahan dan ketidakdayaan seorang ibu, kembali ke rumahnya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan air mata, berlinang air mata membasahi pipi dan wajahnya, sehingga ketika keesokan paginya sampai kepada waktu penentu akan dihukumkan bagi si pemuda tersebut, ketika menunggu daripada al-buju untuk bunyi daripada satu lonceng akan dieksekusinya si pemuda tersebut, ternyata begitu waktunya masuk, lonceng tersebut tidak berdering dan tidak berbunyi. Menunggu beberapa saat, raja pun tak keluar. Sudah ditunggu 5 sampai dengan 10 menit, lonceng pun tak berbunyi. Sehingga apa yang terjadi, tiba-tiba muncullah tetesan-tetesan darah dari atas, dari tempat lonceng yang digantung untuk penentu eksekusi.
masyarakat dan al-bujur mengecek dari mana sumber darah tersebut. Akhirnya naik mereka sampai dengan ke atas dan melihat satu fenomena yang cukup luar biasa. Apa itu? Ternyata sudah ada di dalam lonceng yang akan didengungkan tersebut, sudah ada satu jasad yang hancur kepalanya dan runtuh tubuhnya. Setelah ditelusuri siapa orang yang masuk ke dalam lonceng tersebut, ternyata ibu dari anak muda tersebut. Ternyata ketika malam hari setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu dengan bertatih-tatih dia berjalan menuju ke istana. Dia naik ke tempat lonceng tersebut. Karena kenapa? Mengingat lonceng itu yang akan menjadi penentu hidup dan matinya anaknya esok. Maka ibunya bergantung, dia naik dan bergantung menempelkan tubuhnya ke dalam lonceng tersebut, sehingga ketika didengungkan lonceng itu tidak akan pernah berdengung. Karena kenapa? Tertahan dengan tubuhnya yang mulia. Singkat cerita, ketika diketahui ibu daripada pemuda tersebut, sehingga menangislah pemuda tersebut dengan penuh penyesalan bahwasanya sebegitu buruk budi pekerti yang dia tampilkan di dalam kehidupan masyarakat. Ternyata dari sekian orang begitu banyak yang membenci dia, tetap ibunya menjadi tumbal daripada apa yang dilakukan oleh dirinya. Agar hukuman pancung ini ditiadakan, diganti dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan alasan masih ada orang yang sayang dengan si pemuda ini sekalipun ibunya. Maka jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ibu ketika beliau mendengar, ketika beliau mengetahui bahwasanya anaknya itu tidak berperilaku baik, maka tidak pernah keluar dari lisan seorang ibu untuk mendoakan yang tidak baik untuk anaknya. Namun kita kembalikan kepada diri kita hari ini masing-masing. Bila mana hari ini orang tua kita masih hidup bersama kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua kita? Apa bentuk bakti yang sudah kita berikan kepada mereka? Mengandung selama 9 bulan 10 hari, ibu kita tidak pernah nyenyak tidurnya dikarenakan menyenyakkan tidur kita. Ibu kita tidak pernah enak makan demi mengenyangkan kita. Ibu kita setiap saatnya dia terjaga, tidak pernah enak tidurnya dikarenakan menyenyakkan daripada tidur kita. Setiap saat disusui kita, setiap saat kita dijaga oleh dirinya, setiap saat kita menumpahkan kotoran dan najis ke tubuhnya, tapi tidak pernah seorang ibu membalas menumpahkan najis dan kotoran ke atas tubuh anak-anaknya. Seorang ibu tidak pernah membalas tatkala anaknya mengumpul terhadap wajahnya, itu dianggap hanya sebagai candaan seorang anak terhadap ibunya. Meminta balasan tatkala anaknya sudah mulai bisa merangkak dan berjalan, dijadikan pundak ibu sebagai kendaraan. Sebagaimana anak-anak, sebagaimana kita dahulu tatkala kita kecil sering menggunakan pundak ibu kita sebagai kendaraan untuk berjalan mengelilingi daripada rumah-rumah kita. Namun tatkala kita sudah beranjak dewasa, pernahkah ibu kita meminta kendaraan itu untuk ditukar? Jawabannya tidak pernah. Apakah seorang ibu pernah meminta kepada anaknya tatkala anaknya sudah tumbuh dewasa, berhasil
Dia meminta kepada anaknya, "Nah, tatkala kau esok sudah berhasil, kau kembalikan apa yang telah pernah kuberikan?" Jawabannya, "Tidak pernah." Namun seorang ibu selalu menyampaikan kepada anaknya, terlebih bila mana anaknya sudah mulai berkeluarga, ibunya selalu mengatakan, tatkala anaknya menelpon, "Ma," ibu selalu menjawab, "Hai nomor dua, ilun hino sehat, hai nomor dua, hai nomor dua, ilun hino di rumah aman-aman, ubina putrayana insya Allah ada di rumah ini." Padahal tidak ada apa-apa di rumah tersebut. Seorang ibu tidak pernah meminta kita untuk membalas apa yang sudah dia lakukan. Namun hari ini ibu kita yang mereka inginkan adalah setidaknya anaknya pulang untuk lihat mereka sekejap saja. Hanya sebatas masuk ke rumah dia, mengucapkan salam, kemudian duduk sejenak berbincang, menatap wajahnya, mengelus daripada tubuhnya, kemudian selesai kita pulang. Itu lebih daripada cukup bagi seorang ibu. Namun hari ini apa yang sudah kita lakukan? Namun hari ini apa yang sudah kita lakukan terhadap orang-orang tua kita? Terlebih yang saat ini mungkin masih hidup. Mungkin mereka saat ini masih hidup dalam keadaan sudah lusuh. Mereka sudah dalam keadaan yang sudah tidak berdaya lagi. Pernahkah kita mengembalikan potret waktu tatkala kita masa kecil, kita dibersihkan kotorannya oleh orang tua kita? Hari ini kita kembali ke rumah mereka, kita kembali ke rumah ibu kita yang dalam keadaan sakit tak berdaya, yang mungkin kotoran dan najis berserakan di mana-mana. Pernahkah kita hari ini coba membersihkan kotoran-kotoran itu? Pernahkah kita yang dahulunya setiap saat dimandikan oleh orang tua kita, sudahkah kita hari ini mulai melakukan hal yang sama untuk memandikan orang tua kita? Sudah ataukah belum? Yang dahulunya setiap saat ketika waktunya makan selalu ibu kita, sekalipun dia belum makan, dia selalu bertanya. Hari ini kita kembali melakukan potret itu, menyuapi makanan kembali kepada mereka. Sudahkah kita hari ini memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka sebagaimana mereka keluarkan semua hartanya, mereka keluarkan semua apa yang mereka miliki untuk kesuksesan kita? Jawabannya itu ada kembali kepada diri kita masing-masing. Uronyo mina mendamun si ayah, ibu yang berbahagia, bersyukurlah kita karena kenapa? Sekalipun kita berkunjung ke tempat 1000 para ulama, sekalipun kita berkunjung kepada 1000 tempat wali-wali Allah, ketahuilah bahwasanya wali yang paling terdekat dalam rumah kita adalah ibu kita. Tidak akan pernah sampai kesuksesan seorang anak, tidak akan pernah sampai doa seorang anak tatkala dia tidak berbakti kepada Allah. Terlalu sibuk tanya apa itu berdoa galur, abu berdoa galur, abi berdoa galur, tapi kita lupa bahwasanya ada satu doa yang begitu tajam mampu menembus daripada pintu-pintu langit, yaitu doa seorang ibu. Sudahkah kita hari ini hadir di tengah-tengah mereka, kita mintakan restu dari Allah daripada mereka? Itu jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Sekalipun hebat anaknya saat ini, dia mampu memberangkatkan haji dan umrah orang tuanya, dia mampu membahagiakan orang tuanya, dia bawa jalan-jalan ke sana dan kemari, dia bangun rumah yang megah, dia persiapkan segala makanan dan minuman untuk orang tuanya, terlebih di bulan Ramadan. Jawabannya, apakah kita mampu membalas satu tetes yang keluar tatkala ibu kita melahirkan kita? Jawabannya, kita belum mampu membayar dan membalas daripada tetesan darah yang keluar dari seorang ibu. Kita lakukan tawaf dan sa'i, itu tidak akan pernah membayar setetes susu yang keluar dari tubuh ibu kita yang kita
konsumsi tatkala kita masa kecil. Maka jamaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu terlalu jauh, kita tidak perlu terlalu panjang berbicara perihal ibadah-ibadah yang luar biasa. Bahkan kita mendengar dari hadis-hadis ketika puasanya seseorang itu ditolak oleh Allah, ketika di bulan Sya'ban Allah angkat amalan-amalan terbaik kita, namun ada amalan yang tertolak pada malam itu. Kemudian masuk daripada 1 Syawal, pada malam 2 hari raya, ada ibadah-ibadah hamba yang diterima oleh Allah dan ada ibadah hamba yang tidak diterima oleh Allah. Yang terpenting tersebut perlu kita ketahui, di dalam hadis Rasulullah selalu menyampaikan tetap tertolak ibadah seseorang tatkala dia durhaka kepada orang tuanya. Durhaka tidak hanya melalui perbuatan, durhaka tidak hanya berbentuk ucapan dan lisan, namun dengan kita tidak mau mengunjungi dan menziarahi mereka, itu bagian daripada hal yang mampu menyakiti perasaan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya hari ini ibu kita berada di alam kubur-kubur mereka, ayah kita sedang berada di alam kubur mereka, yang menjadi pertanyaannya, selepas sholat sudah berapa kali kita mampu menadahkan tangan mengucapkan doa Rabbil firli wali walidayya? 5 waktu diberikan waktu oleh Allah 24 jam, terlepas lisan ini daripada menyebut yang namanya kedua orang tua kita, jauh daripada ekspektasi kita untuk mengingat daripada orang tua kita. Padahal perjuangan mereka begitu besar kepada kita. Hari ini anaknya sukses, hari ini anaknya bahagia, hari ini kita mampu membeli apapun, kita mampu membaca apapun, kita mampu memiliki apapun. Ternyata yang kita lupakan di dalam perolehan memiliki tersebut, perolehan kesuksesan tersebut, ada darah yang telah memperjuangkan hidup kita sebelumnya untuk titik kebahagiaan dan kesuksesan kita pada saat ini yang kita rasa. Namun yang kita lakukan, kita hari ini dilalaikan dengan keluarga kita yang baru, kita dilalaikan dengan istri dan anak-anak kita. Sedangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ketahuilah, tatkala kita dilalaikan dengan segenap perhiasan dunia, maka berakhir daripada hidup kita nantinya kita berada dalam kelompok faulaika humul khasirun. Kita berada di tengah-tengah orang yang mendapatkan kerugian yang cukup besar. Maka kepada jamaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah sesaat kita sama-sama yang sudah berhadir malam ini di dalam masjid jami ini, kita sama-sama sudah meringankan langkah menuju ke rumah Allah. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bahwasanya ridha ridal walidayya. Keridhaan Allah juga terletak di dalam keridhaan kedua orang tua. Berhubung kita sudah hadir di dalam masjid ini, berhubung kita sudah sejenak kita, cobalah kita sejenak bertafakkur, merenungi sejenak kesalahan-kesalahan apa yang sudah dulu kita lakukan terhadap orang tua kita dan mungkin sampai dengan saat ini masih melakukan terhadap orang tua kita. Duduk kita sejenak bertafakkur kepada Allah. Kita tundukkan pandangan kita, kita tundukkan kepala kita, kita coba lembutkan hati kita yang begitu keras. Di dalam hati kita coba hadirkan sesaat daripada wajah-wajah orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah
bersikap kasar kepada mereka. Mulai kami berhidup dengan tidak baik kepada mereka. Lebih-lebih kami sering melupakan mereka, ya Allah. Hari ini orang tua kami mungkin sudah tidak ada bersama kami. Bagaimana nasib kami, ya Allah? Ketika 1 Syawal berlebaran, semua orang kembali ke orang tuanya masing-masing. Tapi kami tidak mampu lagi untuk melihat wajahnya bertatap langsung dengan orang tua kami. Bersyukur hari ini mereka yang masih ada orang tuanya mampu melihat langsung. Sedangkan kami ini, ya Allah, ketika berlebaran esok kami hanya mampu menziarahi daripada kuburnya. Kami rindu, ya Allah, daripada pelukan orang tua kami. Kami orang tua kami dari bersama Rasulullah SAW. Selamatkanlah orang tua kami dalam kuburnya dari segala macam azab, ya Allah. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Kesalahan yang mereka berbuat semata-mata hanya untuk menyelamatkan kami, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah, di atas segala perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, pandangilah kami, ya Allah, yang hadir dalam ini, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, ya Allah. Jangan memandang kami, ya Allah, dengan pandangan kebencian-Mu, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, selalu sampai ulama dan hina ini, ya Allah, dengan kasih sayang dan rahmat, ya Allah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, sallallahu alaihi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu renungan untuk kita semua. Semua kita ini punya salah, semua kita ini punya kesilapan dan khilafan. Maka sebagai khilafan itu kita ucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, untuk tetap terus dan terus berjuang menjadi yang lebih baik menurut pandangan Allah. Kita tidak perlu menjadi yang baik di hadapan pandangan manusia, namun kita hanya perlu menjadi baik dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembacaan zikir dan nantinya ditutup dengan doa. Cobalah di dalam zikir nanti, zikir yang kita baca kita kesahkan pahalanya untuk orang tua kita, niatkan kepada orang tua kita. Itu adalah bagian daripada cara kita membalas kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.